Baik, langsung berikutnya saya persilakan Yang Mulia Haji Syarifuddin Shudik, SHMH. Dan baik, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, perkenankan saya Syarifuddin Shudik, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, menyampaikan pendapat Etnisblatt pertimbangan perkara etika dalam perkara teradu saudara Setia Novanto sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini. Pertama, dalam kaitan menyangkut masalah berkas perkara, bentuk pengaduan. Perkara pengaduan yang dimasukkan ke MKD pada tanggal 16 November 2015 ditindaklanjuti dan perkara berdasarkan keputusan rapat internal tanggal 24 Desember 2015 dan diregister sebagai perkara pengaduan pada tanggal yang sama. Pengadu adalah Saudara Sudirman Said, Menteri ESDM Republik Indonesia, dan yang menjadi teradu adalah Saudara Setia Novanto, Ketua DPR RI dengan nomor anggota A300 dari fraksi Partai Golkar. Kualifikasi perkara etik. Bahwa telah ada pengaduan yang diajukan oleh Saudara Sudirman Said sebagai Menteri ESDM terhadap teradu Saudara Setia Novanto terkait adanya dugaan tindakan tidak terpuji berupa pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perbincangan dengan PT Freeport Indonesia mengenai perpanjangan kontrak antara PT Freeport Indonesia dengan negara atau pemerintah Republik Indonesia. Tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh teradu Saudara Setia Novanto dalam posisi sebagai Ketua DPR RI. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pertama, dugaan penggunaan serta pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perbincangan dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia guna memperpanjangkan kontrak karya. Kedua, mengajak atau memenuhi ajakan pengusaha yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang sebagai Ketua DPR RI dalam membicarakan permasalahan kontrak karya. Tiga, memberikan persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap isi pembicaraan yang dilakukan antara pengusaha Muhammad Reza Halik dengan Direktur PT Freeport Indonesia, Saudara Ma'ruf Samsudin. Empat, saudara teradu pernah dikenakan sanksi teguran oleh MKD agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Ketua DPR RI. Pasal yang diduga dilanggar sebagai pimpinan DPR RI adalah pasal 87 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sedangkan sebagai anggota DPR RI diduga melanggar kewajiban anggota DPR RI pasal 81 huruf D, huruf E, huruf G, dan huruf H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam hubungannya dengan Kode Etik DPR RI. Teradu diduga melanggar pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5, pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 4, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Tentang kewenangan mengadili. Memperhatikan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, bahwa pengaduan diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sudah terpenuhi. Dengan demikian, Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan surat pengaduan ini sah sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap perkara yang diadukan, yaitu mengenai pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh teradu Saudara Setia Novanto. Tentang persyaratan formil, surat pengaduan adalah memenuhi ketentuan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015
tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI. Kedua, mengenai legal standing. Pakar bahasa hukum menyatakan bahwa pimpinan dan anggota MKD yang mempermasalahkan legal standing Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai yang melaporkan Ketua DPR RI Saudara Setia Novanto. B. Dengan demikian, tidak ada peraturan yang mengikat bahwa pelapor harus terdiri dari poin A, poin B, dan poin C dalam pasal tersebut, mengacu pada pasal lain dalam peraturan DPR RI yang menyebutkan setiap orang bisa mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan. C. Aturan itu terdapat dalam bab 1 pasal 1 ayat 10 peraturan DPR yang menyebutkan pengadu adalah pimpinan DPR, anggota setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan pengaduan. Menurut ahli, setiap orang tidak dihitung-hitung, dari lapisan sosialnya tidak usah dilihat, dan menteri itu termasuk kategori orang. Sehingga legal standing Saudara Sudirman Said terpenuhi. Ketiga, mengenai alat bukti permulaan. Sudah mencukupi sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 11 peraturan nomor 1 tahun 2015 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu terdiri dari surat pengaduan Saudara Sudirman Said, transkrip perbincangan antara teradu Saudara Setia Novanto, Muhammad Reza Halid, dan Saudara Ma'ruf Samsudin, rekaman pembicaraan antara teradu Saudara Setia Novanto, Muhammad Reza Halid, dan Saudara Ma'ruf Samsudin, keterangan pakar bahasa hukum Dr. Yaya Baharia dalam rapat konsultasi MKD pada tanggal 24 November 2015. Menimbang tentang fakta-fakta persidangan yang dijadikan dasar terbuktinya perkara pelanggaran etik. Keterangan pengadu Saudara Sudirman Said dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, bahwa pengadu mendapatkan pointer rekaman dari saksi Ma'ruf Samsudin yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pengadu sebagai Menteri Penanggung Jawab Sektor. Bahwa pengadu yang membuat pointers tersebut bukanlah saksi. Bahwa rekaman sepanjang 80 menit dipotong menjadi 12 menit karena pengadu beranggapan bahwa pembicaraan yang lain adalah pembicaraan di luar kewenangan pengadu. Bahwa pengadu menerangkan ada upaya dari Setia Novanto bersama dengan rekan pengusahanya Saudara Muhammad Reza Halid meminta saham kepada PT Freeport Indonesia dengan menjanjikan penyelesaian perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Bahwa permintaan saham juga disampaikan kepada PT Freeport Indonesia dalam kaitan pembangunan proyek listrik di Timika, Papua. Bahwa perpanjangan kontrak itu adalah di luar kewenangan teradu Saudara Setia Novanto selaku Ketua DPR RI, akan tetapi merupakan kewenangan dari pihak pemerintah. Pengadu bahwa tindakan teradu Saudara Setia Novanto adalah sangat tidak patut, tidak pantas secara etika selaku Ketua DPR RI yang menjanjikan secara meyakinkan perpanjangan kontrak kepada PT Freeport Indonesia yang di luar kewenangannya. Poin B tentang keterangan saksi. Keterangan saksi Ma'ruf Samsudin bahwa didapatkan hasil dari sidang MKD. Saksi Ma'ruf Samsudin membenarkan adanya pertemuan ketiga pada tanggal 8 Juni 2015 dan ia menyatakan bahwa pertemuan ketiga diinisiasi oleh teradu bersama dengan rekan pengusahanya Saudara Muhammad Reza Halid. Bahwa saksi melakukan pertemuan dengan Saudara Setia Novanto sebanyak 3 kali. Pertemuan pertama tanggal 23 April 2015 di DPR kantor Setia Novanto atas inisiatif saksi dengan cara mengirim surat secara formal. Hal yang sama juga dilakukan kepada pimpinan MPR dan pimpinan DPD. Pertemuan kedua tanggal 13 Mei 2015 bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta atas inisiatif Saudara teradu Setia Novanto. Pertemuan ketiga 8 Juli 2015 bertempat di Hotel Ritz-Carlton atas inisiatif Saudara Muhammad Reza Halid.
bahwa saksi menghadiri pertemuan ketiga tanggal 8 Juli 2015 karena disampaikan oleh Muhammad Reza Halid bahwa pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh saudara teradu Setia Novanto. Bahwa dalam pertemuan ketiga, saksi merekam seluruh pembicaraan sebagai bentuk akuntabilitas saksi sebagai dirut PT Freeport Indonesia. Bahwa saksi membenarkan adanya permintaan saham saudara Muhammad Reza Halid dan Setia Novanto dalam kaitan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Bahwa saksi membenarkan seluruh isi rekaman yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Bahwa saksi kemudian menyampaikan isi rekaman tersebut kepada pengadu, Saudara Menteri Penanggung Jawab Sektor, karena adanya permintaan pengadu untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama untuk menjaga agar keputusan apapun diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi. Bahwa perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia adalah di luar kewenangan saudara Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Bahwa saksi menyatakan perbuatan teradu dirasa tidak etis karena membicarakan sesuatu hal yang di luar kewenangannya, sehingga saksi tidak nyaman untuk meneruskan pembicaraan pada tanggal 15 Juli 2015. Keterangan saksi Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa saksi saudara Luhut Binsar Panjaitan telah diperiksa dalam persidangan MKD dan saksi menyatakan kenal dengan teradu saudara Setia Novanto dan Muhammad Reza Halid. Bahwa saksi tidak pernah membicarakan atau meminta kepada teradu saudara Setia Novanto untuk melakukan pendekatan maupun perbincangan dengan saksi Ma'ruf Samsudin sebagai Direktur Freeport Indonesia untuk membicarakan masalah perpanjangan kontrak karya tersebut. Bahwa saksi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa domain perpanjangan kontrak adalah domain pemerintah, bukan domain DPR.